Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dinihi kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berjumpa kembali kita untuk belajar. Dan sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan. Semoga Allah memberkahi waktu kita dan memudahkan bagi kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan berilmu, dengan belajar, dan terus berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kita sampai ke pembahasan al-wala wal bara yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim, di mana dalam syahadat dia mengatakan la ilaha illallah. Dia menafikan segala Tuhan, segala sesembahan yang tidak benar yang dipertuhankan oleh manusia, di mana manusia memiliki keyakinan terhadap Tuhan-Tuhan palsu yang mereka buat-buat, yang mereka berikan nama dari diri mereka sendiri. Kita menafikan semuanya, kita melapaskan segalanya, illallah, dan kita hanya menetapkan untuk Allah semata. Hanya Allah yang benar, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Keyakinan ini akan berdampak kepada bagaimana kita bermuamalah, hidup bersama orang-orang yang berbeda keyakinan, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sejatinya bertentangan dengan fitrah manusia, yang sejatinya berseberangan dengan akal sehat insan, menjadikan benda-benda sebagai Tuhan, sebagai sesembahan mereka. Maka dalam bermuamalah dengan mereka ada yang namanya al-wala wal bara, di mana kita memberikan cita dan loyalitas kita kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kita benci, dan ini kita sampaikan, tidak perlu kita sembunyikan, bahwa kita benci dengan orang-orang jahat. Boleh nggak kita benci sama orang jahat? Boleh. Dan kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan yang luar biasa. Dosa yang tidak terampuni. Yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang berbuat aniaya. Menjadikan batu sebagai Tuhan. Menjadikan benda sebagai sesembahan. Ya bagaimana kita nggak benci sama mereka dan dengan perbuatan mereka. Kita telah membahas hal itu. Bagaimana al-wala wal bara. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang dia itu pelaku kemaksiatan. Karena dalam keyakinan kita, perbuatan dosa besar itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia tetap muslim, tapi muslim dengan keimanannya, dan dia fasik dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Dan ini yang dibahas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, silakan dibaca. Poin F, menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Penjelasan sebelumnya adalah tentang pemberian wala kepada sesama muslim, sesama mukmin sejati, dan permusuhan kepada kafir sejati. Adapun golongan ketiga, yaitu orang mukmin yang banyak melakukan dosa besar,
pada dirinya terdapat iman dan kefasikan, atau iman dan kufur kecil yang tidak sampai pada tingkatan murtad. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Nah, jawabannya? Jawabannya, pada orang tersebut terdapat hak mualah atau diberi wala, dan muadah atau dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaksiatannya dengan tetap memberikan nasihat untuknya, memerintahnya pada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran, dan mengucilkannya jika pengucilan memang dapat membuatnya jera dan malu. Masya Allah. Ya. Dan kebanyakan kita adalah pelaku kemaksiatan. Bagaimana sikap kita kepada saudara kita, tetangga kita, kawan kita, yang mereka itu adalah orang-orang Muslim sebenarnya, tapi suka berbuat dosa. Kita punya keluarga, maaf, mungkin sholatnya bolong-bolong. Kita punya keluarga, Ramadan kadang puasa, kadang enggak. Ya, dia juga berbuat berbagai macam kezaliman. Dia melakukan riba. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang seperti ini mendapatkan dua hak. Hak dicintai dan hak dimusuhi. Ini yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Kenapa dia dicintai? Karena dia mukmin. Dia masih Islam. Dia mengatakan la ilaha illallah walaupun ada kemaksiatan yang dia lakukan. Dia nggak keluar dari Islam dengan kemaksiatan yang tersebut. Berbeda kalau dia keluar dari Islam, dia menjadi murtad, maka kita memusuhi dia secara total. Berkaitan dengan al-wala wal bara ini. Adapun dia, maka kita mencintai dia karena keimanan dia. Tapi kita membenci dia juga karena dia melakukan kemaksiatan. Maka di sini jamaah, sebagai seorang muslim, tatkala kita melihat saudara kita berbuat maksiat, sebagai bentuk kecintaan kita kepada dia, kita memberikan nasihat. Kita beramar ma'ruf bernahi mungkar, bukan membiarkannya. Walaupun terkadang sebagian orang itu nggak suka dinasehatin. Dia nggak suka. Dia nggak suka sama orang baik. Yang dia inginkan dia berbuat dosa tanpa ada yang menghalangi. Tapi kita sebagai seorang muslim yang kata Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka mau tidak mau, sebagai bentuk wala kita kepada dia, kita menasihati dia. Kita melarang dia dari perbuatan dosa. Dan terkadang ada satu cara sebagai bentuk cinta kita kepada dia. Itu kita memboikot dia. Yang namanya hajar dalam agama ini. Kita tidak menegur dia. Kita mengucilkan dia. Dengan harapan dia berubah. Meninggalkan kemaksiatannya. Dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi SAW, la yahjur muslim akhahu fawqa thalath. Nggak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya, menghajar saudaranya, tidak bertegur sapa dengan dia lebih dari 3 hari, nggak boleh. Ini dalam urusan dunia. Yang lebih baik adalah yang awal mengucapkan salam dari keduanya. Tapi kalau urusan agama, Nabi SAW pernah mendiamkan 3 sahabat sampai 50 hari. Didiamkan. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat di kota Madinah untuk mendiamkan dia juga. Inilah cinta yang berbalut kebencian. Atau kebencian yang berbalut cinta. Karena kita ingin orang itu berubah menjadi lebih baik. Terkadang ada yang dikasih nasihat gak dengerin. Nih, bicara suami istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna. Dan wanita-wanita, istri-istri yang kalian takut nusyuz dari mereka,
mereka nggak nurut, dikasih tahu nggak mau taat, apa yang dilakukan? Fa'idhuhunna. Maka tahapan pertama adalah mau'idhah, memberikan nasihat, menyampaikan kepadanya perintah Allah, membacakan kepadanya ayat-ayat Allah, menjelaskan kepadanya tentang ancaman-ancaman bagi orang yang menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nih, mau'idhah. Suami cinta sama istrinya, tapi dia nggak suka punya istri yang nggak taat dan patuh. Apabila tahapan ini tidak berguna, sebagian orang mengatakan udah capek ngasih nasihat tapi nggak mau dengar, Ustaz, maka pindah kepada tahapan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, yaitu mengucilkan dia, berpisah ranjang sama dia, tidak menghubungi dia. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu 1 bulan terhadap semua istri-istri. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki. Karena di situ ada wala wal bara. Di situ ada kecintaan dan ada permusuhan terhadap dia gara-gara perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi dia masih ada iman di dirinya. Ini kalau kiranya berguna. Maka di sini disebutkan jika pengucilan memang dapat membuatnya jera dan malu. Karena jangan sampai kita memboikot saudara kita, mengucilkan saudara kita, ternyata dia tambah jauh dari agama. Apa gunanya? Mungkin sebagian berpikir, enggak, anak ingin menyelamatkan diri anak. Oh, lain lagi. Karena dalam mengucilkan pelaku kemaksiatan itu, boleh jadi manfaatnya buat yang berbuat kemaksiatan, boleh jadi manfaatnya buat yang mengucilkan. Karena dia takut terpengaruh sama fulan. Anak nggak mau ketemu sama fulan, soalnya diajak maksiat sama fulan. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, apabila berkumpul pada diri seseorang kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan, atau sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan loyalitas dan pahala serta permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar kebaikan dan kejahatan yang ada pada dirinya. Berkumpul pada dirinya hal-hal yang mewajibkan pemuliaan dan mengharuskan penghinaan, maka dia berhak mendapatkan ini dan itu. Misalnya, pencuri yang miskin, ia dipotong tangannya karena mencuri. Kemudian, ia diberi harta dari Baitul Mal yang bisa mencukupinya. Inilah hukum asal yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Khawarij, Mu'tazilah, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Mereka hanya mengelompokkan manusia dalam 2 golongan, orang-orang yang mendapat pahala saja atau mendapat siksa saja. Ini sangatlah jelas bagi masalah yang sangat penting ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ada beberapa kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Disebutkan oleh beliau, Syekhul Islam, Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya orang yang berbuat dosa besar, Muslim yang berbuat dosa besar, dia di dunia nggak Muslim, nggak kafir, tapi di akhirat kekal di neraka. Adapun Khawarij mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Itu dalam pandangan mereka. Dan pendapat yang benar tidak. Bagaimana Rasul SAW ketika ada seorang yang berzina, beliau merajamnya, tapi beliau mensolatinya. Alaihi salatu wassalam. Bagaimana nih perempuan datang mengatakan aku bunting, aku hamil dari hasil zina. Nabi SAW nyuruh perempuan itu pulang sampai melahirkan itu anak. Maka tidaklah pelaku dosa besar keluar dari Islam. Diberi contoh tadi seorang yang mencuri. Secara hukum pencuri apabila sampai kepada nisabnya yang dia curi dipotong tangannya. Tapi ini pencuri miskin. Maka apa yang dilakukan? Dipotong tangannya, kemudian dikasih dari Baitul Mal yang mencukupi dia. Ini namanya al-wala wal bara. Artinya bisa terkumpul dalam sisi seorang Muslim itu. Wala, loyalitas kita kepada dia sebagai seorang Muslim, saudara kita, tapi kita benci juga sama dia karena dia pelaku kemaksiatan tadi. Kita nggak boleh mengkafirkan orang
apabila dia tidak melakukan hal-hal yang memang mengeluarkan dia dari Islam, ya tetap dikatakan dia berbuat dosa besar. Dia pelaku kemaksiatan. Engkau benci, ya kita benci. Tapi kita juga sayang sama dia. Taib, ini berkaitan dengan kondisi sikap kita terhadap orang muslim yang berbuat dosa besar. Ada cinta kita kepada dia karena ada keimanan, tapi ada kebencian di diri kita kepada dia karena ada kemaksiatan. Barakallahu fiik. Taib, dilanjutkan. Poin G, menyambut dan ikut merayakan hari raya atau pesta orang kafir serta berbelasungkawa dalam hari duka mereka. 1. Hukum menyambut dan bergembira dengan hari raya mereka. Sesungguhnya di antara konsekuensi terpenting dari sikap membenci orang-orang kafir ialah menjauhi syiar dan ibadah mereka. Syiar terbesar mereka adalah hari raya mereka, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Maka orang Islam wajib menjauhi dan meninggalkannya. Dalilnya, ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwa dikarenakan ia telah bernazar memotong hewan di buanah atau nama sebuah tempat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepadanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Qala la. Qala hal kana fiha indun min a'yadihim? Qala la. Qala an-nabiyyu awfi nadrik fa innahu Aufi binadrik. Awfi binadrik fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlikuhu banu Adam. Apakah di sana ada berhala dari berhala orang jahiliyah yang disembah? Dia menjawab tidak. Beliau bertanya, apakah di sana tempat dilaksanakannya hari raya dari hari-hari raya mereka? Dia menjawab tidak. Nabi kemudian bersabda, tepatilah nazarmu, karena sesungguhnya tidak boleh melaksanakan nazar dalam maksiat terhadap Allah dalam hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Lanjutkan. Hadis tersebut menunjukkan tidak bolehnya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan menyembelih untuk selain Allah, atau di tempat orang-orang kafir merayakan pesta atau hari raya. Sebab hal itu berarti mengikuti dan menolong mereka dalam mengagungkan syiar-syiar mereka atau menjadi wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Ikut merayakan hari raya atau hari besar mereka juga mengandung wala kepada mereka dan mendukung mereka dalam menghidupkan syiar-syiar mereka. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, setiap agama, setiap bangsa itu punya hari raya. Mereka punya hari besar. Ada hari-hari mungkin yang tidak berkaitan dengan agama. Tapi ada hari-hari yang dibesarkan oleh pengikut agama tertentu. Kita sekarang masuk bulan November. Ya, nanti kita akan tahu bagaimana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang mengikuti kalender orang-orang Masehi. Di situ ada unsur pengagungan kepada mereka sebenarnya. Sekarang bulan Rabiul Akhir, tanggal 13 Rabiul Akhir, 1444 Hijriah. Tapi kebanyakan kita nggak tahu. Yang dia ketahui bentar lagi Desember nih. Habis Desember ada tanggal 25 Natal, kemudian ada Tahun Baru. Tapi pertanyaannya, Natal dan Tahun Baru ini milik siapa? Milik orang-orang Nasara. Milik umat Kristiani. Orang Jawa enggak meyakini itu. Kalau bicara orang Yahudi enggak juga. Orang Hindu enggak, Buddha bukan, punyanya orang umat Kristiani. Jadi bukan punyanya orang Buddha, bukan punyanya orang Hindu, bukan punyanya orang Majusi, bukan punyanya umat Yahudi, enggak, punyanya umat Kristiani. Yang jadi masalah, kalendernya ini sudah diikuti oleh kebanyakan penduduk bumi. Sehingga kadangkala yang Buddha juga ngadakan tahun barunya orang Nasrani, yang Hindu juga seperti itu, yang umat Islam juga banyak mungkin. Bahkan berbagai negara juga mengagungkan hari pergantian tahun itu menjadi hari raya mereka, kebesaran mereka. Kita sebagai muslim nggak boleh, jemaah.
Loh kenapa nggak boleh? Karena ini syiar. Ini bicara agama. Dan mereka selalu kalau kita lihat di mana-mana, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Karena memang ini satu paket. Tapi terkadang kita nggak mau tahu. Bahkan sebagian kita berpandangan yang nggak mau mengucapkan selamat Tahun Baru, selamat Natal, itu nggak toleransi. Itu intoleransi. Mulai akan di framing ini orang yang radikal. Enggak, kita bicara agama. Yang kita tahu agama kita sudah ada sebelum negeri kita merdeka. Kita tahu itu. Dan bicara agama ini pegangan hidup kita ketika kita masih di muka bumi ini dan tatkala kita sudah mati. Bicara agama ini kemanapun kita pindah, berapa banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia lalu jadi penduduk Australia. Tinggal di Amerika jadi penduduk Amerika. Bukan orang Indonesia lagi. Tapi agamanya tetap dia bawa ke sana. Maka apa hukumnya? Nggak boleh. Lalu saya nggak toleransi Allah. Kalau bicara muamalat, nanti akan dibahas. Bicara dagang, hidup bertetanggaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mengaku Muslim, yang mengaku orang paling toleransi, Muslim yang paling toleransi seakan-akan dan menganggap yang lainnya nggak toleransi. Tolong, antum baca, antum pelajari siapa Nabimu Muhammad SAW. Nabi SAW itu hidup di kota Madinah bertetanggaan sama orang Yahudi. Satu bangsa sama orang Yahudi. Satu negara sama orang Yahudi. Mereka punya kesepakatan bersama sama orang Yahudi. Tapi yang berkaitan dengan agama, dengan syiar-syiar agama, ada satu konsep yang gak akan pernah berubah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Engkau mau jalankan agamamu, silahkan. Tapi jangan paksa aku untuk ikut agamamu. Aku juga gak maksa. Oh, sebagian berpendapat, loh Ustaz, ini orang-orang Ustaz, ketika Idul Fitri, mereka mengucapkan selamat kepada kita. Kita gak pernah maksa mereka. Kita gak pernah nyuruh mereka. Dan kita juga gak minta sama mereka. Yang gak boleh ketika mereka minta dan beranggapan, ada juga yang beranggapan bahwa saya tidak mengucapkan selamat itu intoleransi. Enggak, jemaah. Kita punya keyakinan namanya al-wala wal bara. Dan hal ini yang dianggap oleh sebagian muslim yang tidak faham tentang agamanya, oh ini cikal bakal radikal nih. Enggak. Ini cikal bakal orang yang meletakkan semua di jalurnya. Dan alhamdulillah agama Islam ini bukan agama yang baru lahir kemarin. Agama Islam ini sudah memiliki pengikut hampir 2 miliar atau 1,7 miliar. Berada di berbagai penjuru dunia. Dan pernah berada di Andalusia. Dan sampai hari ini tetap berada di negeri-negeri yang dahulunya bukan negeri Islam. Yang dulunya adalah negeri-negeri Nasara. Ada di Mesir, ada di Syam yang kita tahu Syam, yang namanya Jordania, Suria, Libanon, Palestina. Dahulunya adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Islam berada di Irak, Iran, ya. Di belakang sana juga, yang dulunya di bawah kekuasaan Majusi. Bagaimana Islam hadir di tempat itu dan memberikan kedamaian. Nggak ada pemaksaan. Maka kalau bicara wala wal bara, di sini disebutkan oleh Syekh. Hal itu berarti mengikuti dan menolong mereka dalam mengagungkan syiar-syiar mereka atau menjadi wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Menjadi wasilah, menjadi perantara. Kalau bicara Christmas, itu diyakini sebagai lahirnya anak Tuhan. Padahal kita mengatakan lam yalid wa lam yulad.
Antum jelasin, gak usah malu. Enggak enak itu loh. Kita sholat, antum paling sering baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian pada waktu Christmas, antum malu untuk tidak mengatakan tidak. Bahkan sebagian teman-teman mungkin yang berada di menjabat sebuah jabatan, itu jadi nggak nyaman, ana mengucapinnya apa, nggak ngucapin nanti disangka intoleransi. Karena sudah ada framing yang dibuat, jemaah. Ya, ingat, kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan setiap warga negara itu memiliki kebebasan menjalankan keyakinan. Nggak boleh dipaksain. Dan nggak boleh kita menuduh orang lain. Kalau kita bicara konteksnya agama, ya sudah kita ikutin. Qala Allah, qala Rasul. Loh Ustaz, tapi kan ada yang mengatakan nggak apa-apa. Kalau mau kita ngikutin semua pendapat yang menyimpang, maka kita akan keluar dari agama ini. Ya, tapi kita tetap toleransi. Nggak boleh gangguin mereka. Mereka mau merayakan, mereka mau ada acara malam tahun baru buat orang-orang non-muslim. Loh, monggo, memang itu kalendernya kalian. Mau Christmas dikejar mereka, Fadho, nggak boleh kita gangguin mereka. Tapi ikut, enggak. Loh kenapa nggak boleh? Engkau muslim. Tunjukkan identitasmu. Baik, dilanjutkan. Di antara yang dilarang adalah menampakkan rasa gembira pada hari raya mereka, meliburkan pekerjaan atau sekolah, dan memasak dan makan makanan sehubungan dengan hari raya mereka. Di antaranya pula ialah mempergunakan kalender Masehi, karena hal itu menghidupkan kenangan terhadap hari raya Natal bagi mereka. Karena itu para sahabat menggunakan kalender Hijriyah sebagai gantinya. Masya Allah, jemaah. Ketika di masa sahabat Nabi, kalender Masehi sudah ada. Romawi sudah berkuasa. Konstantinopel tegak berdiri di Istanbul sana. Persia punya kalender sendiri. India punya kalender sendiri. Cina punya kalender sendiri. Suku apa yang ada di Amerika sana, mereka punya kalender sendiri. Maka bagaimana umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nggak mau pakai kalendernya Masehi? Nggak mau. Kenapa? Karena di situ ada unsur kita mengenang. Loh, yang terjadi sekarang kita itu nggak tahu dengan kalender Islam. Kita nggak tahu kapan puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Kita nggak tahu bagaimana para sahabat Nabi dahulu, 6 bulan setelah Ramadan, doanya mereka, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah. 6 bulan. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan nih. 6 bulan sebelum Ramadan doanya Allahumma balighna Ramadan. Nih sekarang bulan Rabiul Akhir. Doa mereka sudah Allahumma balighna Ramadan. Tapi yang kita ketahui ini bulan November. Kita nggak tahu dengan Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir apa kita nggak tahu. Kita tanyanya Ramadan kapan? Bulan apa Ramadan? Ramadan ya bulan Ramadan. Ya tinggal hitung kau. Rabiul Akhir tanggal 13. Terus Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 4 bulan lagi insya Allah masuk bulan Ramadan. Di sini juga disebutkan tentang meliburkan sekolah. Ya. Dulu di zaman Pak Harto nggak ada libur sekolah untuk Imlek. Kemudian jadi di zamannya Gus Dur. Itu menunjukkan eksistensi. Libur sekolahnya mereka eksistensi. Ya, ketika pemerintahannya Muslim, ya dia harus tahu diri. Cuma memang kita ini 350 tahun dijajah Belanda. Liburnya kita itu hari Ahad. Padahal kita mayoritas Muslim. Kalau bicara mayoritas, apalagi sekarang sistem pemerintahannya demokrasi, ya suara terbanyak lah. Dan kebanyakan Muslim.
Tapi kenapa liburnya nggak Jumat? Liburnya Sabtu. Milik orang-orang Yahudi. Ahad milik orang-orang Nasara. Kalau waktu kita dijajah Belanda, ya pantas. Pantas. Pemerintahnya kan Belanda. Yang notabene-nya Kristen. Mereka yang bawa agama Kristen. Yang mereka hari Ahad, mereka mau ke gereja. Maka diliburin sekolah. Karena mereka mau berangkat sama keluarganya ke gereja. Itulah pemerintah. Pada masa itu, pada masa Belanda. Tapi setelah kita merdeka, ternyata belum berubah. Ya, di sini juga disebutkan tentang memasak. Memasak ya. Untuk acara tersebut. Kalau bicara makan, kita dikirimin makanan, ini makan nggak ada masalah. Tapi kita bukan ikut merayakan dan mengagungkan. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ikut merayakan hari-hari besar mereka tidak diperbolehkan karena dua alasan. Pertama, bersifat umum, seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa hal tersebut berarti mengikuti ahli kitab yang tidak ada dalam ajaran kita dan tidak ada dalam kebiasaan salaf. Mengikutinya berarti mengandung kerusakan dan meninggalkannya terhadap maslahat menyelisihi mereka. Bahkan seandainya dapat kesamaan yang kita lakukan, yang itu merupakan sesuatu yang bertepatan semata, bukan karena mengambilnya dari mereka. Yang disyariatkan adalah menyelisihinya, dan ini telah diisyaratkan di atas. Maka siapa yang mengikuti mereka, ia telah kehilangan maslahat ini sekalipun tidak melakukan kerusakan apapun. Terlebih lagi kalau dia melakukannya. Di sisi lain, karena hal itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Alasan ini jelas menunjukkan bahwa sangat dibenci hukumnya menyerupai mereka dalam hal itu. Barakallahu fikum. Iya. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kata Nabi SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka termasuk dari golongan mereka. Menyerupai aja. Artinya seharusnya engkau nggak hadir di tempat itu gitu loh. Ini kan hari raya mereka. Engkau kenapa ada di situ? Kenapa engkau ikut-ikutan? Oh, enggak, sekadar senang-senang aja. Have fun, mungkin kata mereka. Enggak ada keyakinan apa-apa sih kita. Kita cuma mau senang-senang. Ya engkau sudah melanggar gitu. Nabi SAW melarang kita untuk menyelisihi mereka. Untuk sama dengan mereka. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Engkau malah menyerupai mereka. Dan mungkin akan ada penyerupaan yang tidak engkau rasakan. Dalam keyakinan mereka enggak. Tapi itu sudah berbahaya dengan keimanan kita. Jadi ini yang bersifat umum tadi, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang di luar Islam sana. Disebutkan juga ini bukan kebiasaan Nabi SAW. Para sahabat juga tidak melakukan itu. Para salafus saleh tidak melakukan itu. Jadi kalau kita mau belajar itu jemaah, kebaikan itu ada pada generasi pertama. Yang mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Jangan pernah berpikir bahwasanya, oh dulu kan nggak berkumpul sama orang Nasara, kumpul sama orang Nasara. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu menerima kunci Masjidil Aqsa tahun 15 Hijriah. Beliau datang ke Palestina, diterima. Itu masjid akhirnya jadi tempat ibadah umat Islam. Tapi orang-orang Nasara yang mau beribadah di gereja mereka, orang-orang Yahudi yang mau beribadah di Sauma'ah mereka, dibiarin, mereka nggak diganggu. Tapi yang berurusan dengan menyerupai, nggak boleh menyerupai mereka. Umar sangat ketat sekali. Bagaimana dilarang menyerupai? Mereka punya hari raya. Bukan sekarang mereka baru punya hari raya. Orang Majusi punya hari raya Neiruz. Dari dulu mereka punya hal itu. Orang Nasara punya hari raya Christmas. Dari dulu. Tapi umat Islam nggak ikut-ikut. Enggak. Mereka mau ngadakan itu urusan mereka. Tapi kita enggak. Kita nggak boleh menyerupai mereka. Enggak, kita kan nggak beribadah. Tapi kau menyerupai mereka dengan ikut dalam perayaan mereka. Baik, yang kedua. Kedua, alasan yang bersifat khusus yaitu pada hari-hari raya orang kafir, Al-Quran menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yashhaduna az-zur,
dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Al-Furqan ayat 72. Nah, baca. Banyak tabi'in yang menafsirkan ayat ini dengan hari-hari raya orang musyrik. Barakallahu Adapun- fikum. Naam. La yashhaduna zur. Ini bisa berarti tidak menghadiri kepalsuan. Tidak menghadiri kepalsuan. Maknanya. Dan ditafsirkan oleh sebagian tabi'in bahwasanya tidak menghadiri hari raya orang musyrikin. Itu sifat orang beriman. Nggak hadir di sana. Mereka bicara sebuah kepalsuan sebenarnya. Mereka meyakini itu hari kelahiran anak Tuhan. Dan ini sebuah kemungkaran. Kesyirikan gimana dikatakan Tuhan punya anak. Terus kita hadir di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Adapun dalil dari sunnah ialah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Faqala ma hadhanil yauman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sedangkan penduduknya memiliki 2 hari khusus untuk permainan. Maka beliau bersabda, apakah maksud dari 2 hari ini? Mereka menjawab, kami biasa mengadakan permainan pada 2 hari tersebut semasa jahiliyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari raya kurban, Idul Adha, dan hari raya Idul Fitr. Lanjutkan. Rasulullah juga bersabda, inna likulli qaumin idan wa inna idana hadzal yaum. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari raya kita adalah hari ini. Nah, lanjutkan. Adapun dalil dari ijma, maka sudah banyak dinukil dari para salaf bahwa mereka melarang ikut serta dalam perayaan hari-hari raya orang kafir. Tidak ada satupun dari mereka yang menyelisihi hal itu. Barakallahu fikum. Bicara hari raya ini bicara identitas ya. Kita kalau keluar negeri, identitas kita apa? Paspor kita. Indonesia. Kita bisa buktikan kita orang Indonesia. Di Indonesia identitas kita, ya kita pakai KTP. Dan identitas Muslim apa? Ya dia mengikuti ajaran agamanya. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah sudah punya peradaban. Kota Madinah walaupun memang bukan kota yang besar pada saat itu, tapi di situ berkumpul berbagai macam bangsa. Bangsa Arab, bangsa Yahudi di sana. Orang Yahudi punya ritual mereka, punya budaya mereka, punya peradaban mereka, yang bangsa Arab juga punya. Di antara yang dimiliki oleh bangsa Arab, mereka punya 2 hari bermain. Tiap tahunnya itu, tiap tahun dirayakan tuh 2 hari itu. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, mereka menyebutkan bahwasanya ini 2 hari memang kita biasa bermain-main gitu loh. Kita bersenang-senang. Sejak zaman dulu, jahiliyah udah kayak gitu. Artinya ini tradisi dan budaya. Tapi bicara tradisi dan budaya, selama tidak bertentangan dengan agama, boleh-boleh aja. Tapi ternyata Nabi SAW tidak menyetujui tradisi dan budaya itu. Kenapa? Karena dalam agama Islam sudah ada hari untuk bermain-main. Dilarang kita puasa pada hari itu, bayangin ya. Kita tahu puasa ini ibadah yang dicintai Allah Azza wa Jal. Bahkan ibadah yang sangat spesial. Tapi kalau urusan di hari bermain-main, hari raya, haram puasa hukumnya. Maka Nabi menyebutkan, udah dikasih ganti sama Allah. Gantinya apa? 2. Idul Fitri wa Idul Adha. Berarti kita nggak boleh nambahin. Apalagi kita ikut dengan hari rayanya orang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan, inna likulli qaumin idan. Semua bangsa, semua kaum itu punya hari raya. Karena ini identitas.
Kita tahu orang Nasoro dari mana? Oh, dia nanti Christmas, tahun baru, dia akan merayakan hal itu. Kenapa? Oh, ini memang identitas mereka. Muslim, dari mana kota Muslim? Idul Fitri, Idul Adha, ada Muslim. Orang-orang di Cina umpamanya mereka punya Imlek, yaitu ini orang Cina. Tahu dari mana? Oh, itu mereka merayakan Imlek. Ini memang sebuah perayaan yang identik dengan kaum tertentu. Inna likulli qaumin idan. Kemudian disebutkan bahwasanya ijma sudah dinukil jamaah. Kita ini kadang-kadang ya Allah. Kita kepingin kelihatan toleransi. Kita toleransi. Umat Islam berbuat baik. Sampai bayangin ya, Abdullah bin Amr bin As ketika dia nyembelih seekor kambing. Sebagaimana berulang kali disampaikan. Dia mengatakan kepada budaknya, "Idza faragta fabda bijarinal yahudi." Kalau engkau sudah selesai memotong-motong itu kambing, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Kasih tuh. Ini toleransi. Sakit, diobatin. Perlu bantuan ke rumah sakit, dianterin. Itu toleransi. Nggak boleh zalimin dia, nggak boleh. Tapi kalau sudah urusannya agama, lakum dinukum waliyadin. Oh, ini kan urusan hari raya ini bukan urusan agama, urusan agama. Nabi udah sebutin alaihi salatu wassalam. Ini urusannya agama. Semua kaum itu punya hari raya dan kita punya. Kita udah punya gitu. Baik, dilanjutkan. Nomor 2, hukum ikut merayakan pesta, walimah, hari bahagia atau hari duka mereka dengan hal-hal yang mubah, serta bertakziah pada musibah mereka. Tidak boleh memberikan ucapan selamat atau tahniyah, atau ucapan bela sungkawa takziah kepada mereka, karena hal itu berarti memberikan wala dan mahabbah kepada mereka. Demikian pula dikarenakan hal itu mengandung arti pengagungan atau penghormatan kepada mereka. Maka semua itu diharamkan berdasarkan larangan-larangan ini. Barakallahu fiik. Adapun masalah yang kedua ini masalah ada khilaf di antara para ulama ya. Berkaitan dengan menghadiri walimah pernikahan mereka. Acara yang tidak berkaitan dengan urusan keagamaan sebenarnya. Walimah nikah, atau dia diangkat menjadi seseorang, lulus ujian umpamanya, kita punya tetangga, atau kita punya kerabat, atau istri, kan boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Bagaimana kondisinya? Jadi masalah ini ada khilaf. Yang pertama berkaitan dengan menghadiri pernikahan mereka apabila tidak mengandung unsur kemungkaran ya. Bukan di gereja mereka, bukan dibacakan kesyirikan-kesyirikan mereka, tapi ya sekedar walimah yang mereka lakukan. Jumhur ulama berpendapat yang pertama nggak wajib kita menghadiri. Kita nggak wajib menghadiri undangan. Kalau muslim yang undang kita wajib hadir. Tapi kalau non muslim kita nggak wajib hadir. Kemudian mereka berbeda pendapat. Apakah dianjurkan hadir atau makruh? Ada dua pendapat para ulama. Dalam madhab Hambali disebutkan tukrah ijabatuh. Dimakruhkan. Kita diundang, nggak harus hadir, bahkan makruh kita kalau mendatanginya. Dalam madhab Syafi'i disebutkan dianjurkan, nggak wajib datang, tapi dianjurkan in rujiya islamu, au kana nahwa qaribin au jarin. Kalau diharapkan orang itu bisa masuk Islam, atau karena orang itu tetangga, kerabat, maka hadir nggak apa-apa. Ini kalau bicara walimah nikah ya. Selama tidak mengandung unsur kemungkaran. Kalau ada unsur kemungkaran udah nggak boleh hadir kita di sana. Kemudian ada pun kalau takziah. Hukum takziah terhadap orang kafir ini memang di sini ada yang berpendapat melarang secara total ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi ulama lainnya mengatakan nggak apa-apa. Disebutkan kita mau mengatakan kita turut bela sungkawa atas kematian dia, apalagi dia adalah kerabat kita ya. Maka nggak ada masalah.
Bagaimana mengikuti jenazahnya? Mengikuti jenazahnya juga ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita bisa nggak ikut lah. Karena di situ ada unsur pengagungan terhadap mereka. Tapi pendapat yang kedua, kalau ternyata yang mati itu adalah umpamanya ada yang punya istri ahlul kitab. Lalu bapaknya mati, ibunya mati. Boleh nggak ngantar jenazahnya? Sebagian berpendapat nggak boleh. Tapi pendapat yang kedua yang melihat pendapat itu lebih kuat, boleh ngikutin. Tapi ketika di kuburan nanti nggak perlu deket-deket. Karena biasanya akan dibacakan ya yang berkaitan dengan lafal-lafal kesyirikan. Dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan ini. Sedangkan kita hadir di tempat itu, yang ditakutkan kita ikut atau turut serta dalam apa yang mereka kerjakan di sana. Jadi intinya yang disebutkan oleh Syekh di sini, beliau berpendapat haram ya, tapi mungkin pendapat yang lainnya membolehkan memberikan tahniah, ucapan selamat, menghadiri walimah mereka, walimah pernikahan mereka selama tidak ada unsur kesyirikan, kemudian juga berkaitan dengan bertakziah kepada mereka, mengucapkan bela sungkawa kepada mereka, dikatakan kepada mereka akhlafallah alaik ya, semoga Allah memberikan ganti kepadamu ya, tapi tidak mensolati, tidak mendoakan yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu orang yang mati dalam kondisi musyrik itu nggak boleh orang Islam memohon ampun kepada dia, walaupun kerabatnya, sebagaimana mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Nah, ayastaghfiru di surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Nah, silahkan dibacakan. Mungkin itu sebagai penutup juga kajian kita, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Surat At-Taubah ayat 113. Nah, Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Nah, kalau bicara mendoakan agar diampuni, itu nggak boleh. Sholat juga nggak boleh. Jadi kalau bicara tadi takziah, ya kita takziah sekedar bela sungkawa kepada dia, meringankan musibah yang menimpa dia. Kalaupun antum mau bagi makanan, bawa makan sama dia nggak ada masalah, tapi bukan untuk mendoakan. Adapun mengantarkan jenazah tadi, ya kalau berharap mereka bisa masuk Islam, ini sebuah keindahan. Tapi yang penting ketika kita mengikuti jenazahnya, jangan sampai dekat-dekat ke kuburannya, yang kadang-kadang situ ya kayak kita lihat ya, ketika muslim meninggal dunia di sekitar kuburan akan ada yang mengatakan istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun buat saudara kalian ya, fa innahul an yus'al, dia sekarang sedang ditanya, mohonkan keteguhan buat dia. Untuk menghindari hal itu, jadi ketika berangkat ke kuburan menjauh dari tempat kuburan tersebut. Tapi kita ya takziah dan mengantarkan jenazah itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita nanti akan membahas tentang bagaimana hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir, kerja sama-sama orang-orang kafir ya, bisnis dengan mereka dalam urusan perang, mengutamakan berkaitan tinggal di negara kafir ya, hijrah dari negara kafir, menetap di negara kafir. Yang mungkin sebagian orang akan mengatakan, kenapa sih disebut kafir? Mereka nggak suka gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau kita bicara konteks kafir nih, sebagai muslim, kita beranggapan mereka adalah orang-orang kafir di luar Islam. Sebagaimana orang-orang Nasara menganggap kita juga kafir. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah.
Nah, Ustadz, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Untuk yang Umahat yang bergabung di Zoom ini, yang mau bertanya langsung silahkan untuk raise hand atau bisa menuliskan chat. Taib, pertanyaan pertama. Assalamualaikum ya Ustadz. Jazakallahu khair untuk ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya izin bertanya, afwan di luar materi. Ustadz, saat ini saya bekerja sebagai seorang desain grafis di salah satu perusahaan startup. Secara umum produk dan layanannya tidak melanggar syariat, yaitu membantu para pedagang untuk berjualan online dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan. Di sana saya mengerjakan desain untuk kebutuhan kepegawaian dan perekrutan. Secara umum proyeknya tidak ada yang bermasalah, Ustadz. Namun terkadang di beberapa proyek ada desain yang membutuhkan foto karyawan dan ada foto karyawan yang tidak memakai hijab, Ustadz. Apakah secara syariat saya masih diperbolehkan untuk bekerja di pekerjaan tersebut, Ustadz? Dan mungkin dari Ustadz ada sedikit nasihat terkait hal tersebut. Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah. Ya, ini menjadi sebuah bala yang sudah di mana-mana ya. Berkaitan dengan tidak memakai jilbab ya. Bagaimana dianggap biasa, dianggap lumrah. Bahkan sebaliknya yang pakai jilbab dianggap fundamentalis, berlebih-lebihan. Kalau bicara tempat kerja antum, insya Allah nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kerja di tempat yang disebutkan tadi. Sekarang ada tadi bagian-bagian yang mungkin memang harus dihindari. Bagaimana semaksimal mungkin ya kita sebagai seorang muslim tatkala melihat saudara kita nggak pakai jilbab, apa peran anti? Kan tadi disebutkan ada wala wal bara terhadap seorang muslim walaupun dia berbuat maksiat. Di situ ada cinta, di situ ada musuh, ada kebencian kita terhadap apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Maka nasihat ana, bagaimana keberadaan anti di perusahaan itu, ya bisa memberikan nasihat. Kalau tadi ada karyawan yang nggak pakai jilbab, terpaksa anti harus mendesainkan juga buat dia. Anti panggil umpamanya dia, cobalah engkau pakai jilbab ya. Apabila dia seorang muslim, beda kalau seorang kafir ya. Apabila dia seorang muslim, kita dipanggil atau sharing sama dia agar dia berubah menjadi lebih baik, diajak untuk sholat, diajak untuk datang kajian. Seperti itu. Jadi kalau bicara kerjaannya secara umum, halal, nggak ada masalah. Tapi tadi ada perkara-perkara yang perlu dihindari. Dan berusaha semaksimal mungkin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fiik. Tafadholi Ibu Dewi untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Ibu Dewi, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, izin bertanya. Ini mengenai kebiasaan di tempat kerja saya itu kan setiap ulang tahun seperti saya dulu juga selalu kita tuh traktir makanan gitu ya Ustadz. Nah, kalau darullah kan saya sudah diberi kesempatan untuk belajar agama yang lebih baik gitu. Semenjak itu saya tuh sudah tidak pernah traktir gitu, tapi terkadang sesuai kemampuan saya beri traktir tuh di luar hari ulang tahun lah, bahasa hari lahir gitu ya Ustadz. Tapi ketika teman tuh ada yang ulang tahun kan saya dikasih, tapi ada teman-teman yang jahil suka bilang, kamu kalau ulang tahun nggak mau traktir, katanya udah hijrah, tapi mau nerima makanan juga. Jangan jadi orang munafik deh gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz, kadang kan sedih gitu kan kalau kita dikatain seperti itu saat yang pertama. Terus yang kedua itu bagaimana Ustadz ketika kita sudah tidak menggunakan riba, kita sudah tidak menjauh gitu ya Ustadz, tidak kredit riba dan lain sebagainya, tapi kita masih pakai kayak kartu ATM bank konvensional gitu Ustadz untuk keperluan gaji sama ya sedikit menyimpan uang di situ gitu, hukumnya bagaimana ya Ustadz? Itu aja Ustadz ya. Assalamualaikum, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ahibati fillah, ya ini konsekuensi dari seorang yang hijrah ya. An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu secara apa ya? Secara asalnya, hukum asalnya, dia akan memusuhi sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Contoh nih, kita ketika datang ke sebuah negara lalu dikasih makanan yang kita nggak tahu mau makanan itu, kita nggak mau makan, nggak apaan nih, nggak mau kita. Padahal enak makanan itu. Begitu pula dengan seorang ketika hijrah, dia meninggalkan sesuatu yang awalnya biasa dia lakukan. Orang-orang akan menilai dia nyeleneh. Kok bisa sih? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tadi kan kalau bicara teman-teman yang biasa ditraktir ketika kita ulang tahun, kita tidak lagi merayakan hal itu, ya kita tetap berbagi dengan mereka. Kita tetap berbagi dengan mereka. Tahadu tahabu ya. Saling berbagi hadiah itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Ketika nanti punya kelebihan rezeki, nanti kirim makanan buat mereka, ajak mereka makan. Sehingga mereka tahu, nanti tetap peduli sama mereka. Tetap baik sama mereka. Tapi kalau untuk urusan ulang tahun enggak lagi. Sehingga kalau dikatakan engkau enggak mau ngerayain ulang tahun, enggak mau nraktir ulang tahun, tapi kau dikasih makanan, kau terima. Nah, disinilah seorang muslim. Muslim itu hidup ikut aturan, bukan ikut perasaan. Kebanyakan kita hidup itu ikut perasaan. Ikut budaya dan tradisi, kadangkala agama dikesampingkan sama dia. Loh, kenapa kok engkau mau dikasih makan? Ya memang halal makanannya, nggak haram. Sebagian orang melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah. Apabila makanan itu halal, jadi halal buat kita. Kita dikasih dengan cara halal dia ngasihin kepada kita. Maka boleh dimakan. Jadi kalau dikatakan jangan munafik, iya aku nggak munafik, aku hidup ikut aturan. Itulah orang kalau sudah beragama dengan perasaan, artinya ya yang dia condong ke sana dia anggap benar, maka akan rusak itu agama. Maka katakan kepada teman-temanmu ketika menuduh kau jangan munafik, katakan enggak, aku nggak munafik, aku hidup ikut aturan. Kalau aturannya kayak gitu, ya aku ikutin. Orang munafik itu apa? Kalau berbicara dusta, itu munafik. Kalau dikasih amanat khianat, itu munafik. Kalau berjanji ingkar janji, itu munafik. Sedangkan aku bukan orang munafik. Ya kita meminta perlindungan kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat kemunafikan. Ada pertanyaan yang kedua tadi berkaitan kita masih pakai bank konvensional. Ya. Usahakanlah kita pakai bank syariat ya. Ketika itu cukup ya. Artinya kan pilihannya. Ketika bank syariat ini walaupun kita tahu masih proses untuk menjadi lebih baik lagi, tapi tetap lebih mending daripada bank konvensional. Tatkala kita butuh menggunakan ATM bank konvensional, kalau kita bisa ganti dengan bank syariat. Tapi ada hal mungkin Ustaz kalau untuk urusan transaksi ini itu terpaksa harus pakai bank konvensional ya. Memang mungkin di situ ada kemudahan, ada beberapa catatan lah di situ. Tatkala memang harus menggunakan di sana, tolong jangan dijadikan untuk menyimpan uang di sana. Simpan uangnya tetap di bank syariah. Simpan uangnya. Kalau bicara untuk transaksi, ya ada beberapa lah di situ yang memang diperlukan uang yang memang untuk perputaran bisnis, apalagi kan untuk gaji. Kalau untuk gaji, tolong nyimpannya jangan di bank konvensional. Nyimpannya. Karena kalau kita nyimpan di sana, ya ada unsur membantu. Karena uang kita kalau jumlahnya besar apalagi ya. Jangan bicara jumlahnya besar. Jumlah umat Islamnya besar. Ketika ada di bank konvensional, anggap uangnya nggak banyak dia. Ustaz, anak cuma 5 juta Ustaz. Baik. Kalau 5 juta dikali 50 juta penduduk Indonesia yang naruh di sana, berapa jadinya jemaah? 5 juta kali 50 juta. Dan itu simpanan ya. Beda dengan tadi untuk transaksi. Biasanya kalau untuk transaksi bank itu juga berhati-hati. Ini uang berputar gitu. Jadi ada perbedaan antara menyimpan dengan untuk kebutuhan transaksi. Kalau untuk menyimpan tetap usahakan di bank syariat dengan wadiah, sistem wadiah umpamanya. Tapi tatkala ada kebutuhan untuk transaksi, hukumnya lain lagi. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, selanjutnya Ustadz, apakah kita boleh menikmati event-event sale atau diskon di
toko-toko, resto atau mall yang biasanya ada terkait perayaan Natal dan Tahun Baru. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Nah, ya, Ana membaca beberapa fatwa para ulama dalam hal ini. Sebagian berpendapat selama tidak ada unsur merayakan ya, tapi memanfaatkan. Beda merayakan dan memanfaatkan. Tatkala kita memang butuh dengan barang tersebut dan memang harganya lagi murah, ya nggak ada masalah gitu. Tapi tanpa ada unsur merayakan. Karena ada orang yang ya mumpung akhir tahun ya dia belanja ini itu ikut membesarkan event mereka, maka jangan. Tapi kalau tadi memang kita butuh dengan barang tersebut dan harganya memang murah, artinya kita memerlukannya, semoga nggak ada masalah di situ dan kita sama sekali tidak ada keinginan untuk merayakan, tapi benar-benar hanya memanfaatkan barang yang kita butuhkan dengan harga yang lebih murah dijual pada waktu itu. Namun sebagian ulama tetap berpendapat kalau bisa ditinggalkan yang seperti itu, karena memang mereka jadi jadi senang dengan akhir tahun tadi, jadi ditunggu-tunggu momentum itu. Ketika umat Islam tidak mau mengikutinya, enggak, maka itu insya Allah akan menjadi pelajaran ya buat mereka. Karena perusahaan-perusahaan besar ini kan mungkin banyak mempunyai non-muslim. Mereka akhirnya membuat event-event seperti itu, ya itu hak mereka. Tapi kita umat Islam, tatkala kita tidak mau belanja pada hari itu akan membuat mereka mungkin mencari event lain yang disukai oleh umat Islam. Tatkala kita umat Islamnya memang ya tahu gitu dengan hukum itu, belajar dia. Dan insya Allah bisa kita jam. Artinya barang-barang itu ada event-event lain yang ada diskon ya, nggak harus di tahun baru, nggak harus di Christmas tadi. Ya mungkin di waktu itulah kita beli. Adapun di waktu-waktu seperti ini ya umat Islam berusaha untuk menghindari, karena memang di situ ada unsur ikut serta merayakan gitu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Ukti Dr. Wahyu. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apakah diperbolehkan kita berbisnis atau bekerja dengan orang Nasara? Nah, ya sebenarnya pembahasan ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, tapi Ana akan berikan jawaban secara ringkas ya. Hukum bekerja sama orang Nasara atau Muslim mempekerjakan orang Nasara itu berbeda. Seorang Muslim bekerja dengan Nasara nggak ada masalah selama tidak ada unsur penghinaan kepada dia, selama pekerjaannya halal, selama tidak ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah dia. Karena ada beberapa tempat yang yaitu yang katanya toleransi jamaah, tapi ternyata mereka tidak memberikan hak Muslim untuk sholat ya, untuk beribadah, untuk puasa, kadang-kala dilarang di tempat tersebut. Jadi hukum asalnya sebenarnya boleh selama dia tidak dikekang atau dia tidak tempat kerjanya adalah tempat kerja yang halal, kemudian dia bisa melaksanakan ibadah dia tanpa ada tekanan dari pihak tempat dia bekerja, insya Allah nggak ada masalah seperti itu. Barakallahu fiik. Ustadz, apakah boleh berteman dengan teman-teman Nasoro? Karena saya sendiri sangat membatasi apapun dengan mereka, hanya sebatas obrolan-obrolan biasa. Sementara teman-teman Nasoro saya sangat menghargai saya. Gitu. Barakallahu fiik. Iya jemaah, berkaitan dengan teman, as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik. Kalau teman kita itu adalah orang yang sahabat ya, kita bicara sahabat ya. Ada teman sekedar teman di Facebook, teman di mana, ya teman sekedar kenal ya di tempat kerja, tidak sampai menjadi sahabat. Tapi kalau sudah jadi sahabat itu berbahaya sekali. Itu akan menarik kita. Kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan ditarik ke masjid sama dia. Kita akan diajak puasa, sunnah sama dia, kita diajak belajar, ngaji. Tapi kalau teman kita nggak benar, ya kita akan terpengaruh kepada dia. Maka kalau bicara berteman dengan orang-orang
Nasara umpamanya, Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Artinya orang Islam ini macam-macam. Yang Islam ya, ada Islam yang taat, ada Islam yang nggak taat. Kita disuruh pilih. Kadang sebagian orang berpikir, loh, kita nggak boleh berteman dengan orang Nasara. Loh, sama Muslim aja kita suruh milih. Nggak semuanya orang Islam kita jadikan sahabat. Loh, ini Muslim tapi nggak sholat. Ini Muslim makan riba. Ini Muslim berzina. Ini Muslim nggak puasa. Ini bicara Muslim. Maka Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. La tusahib illa mu'minan. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, dalam urusan muamalah, kita punya kenalan, kita punya kawan non-muslim, ya sekedar. Kalau engkau mau, di sini kadang-kala kita di jamaah. Jadi mengagungkan mereka. Mereka orang-orang baik, Ustaz. Iya, banyak di antara mereka yang mungkin muamalahnya baik, adabnya baik. Tapi ingat, satu hal yang harus kita ingat selalu. Ini orang mengatakan Tuhan punya anak. Ini orang menjadikan batu sebagai Tuhannya. Ini orang berpendapat bahwa Nabi Muhammad dusta. Dia nggak mengakuinya. Artinya itu harus ada di diri kita. Makanya tadi kita bicara wala wal bara. Harus ada di diri kita. Kita tidak memberikan loyalitas kepada dia. Sekadar teman, ya mungkin ngobrol sama dia, sama-sama di satu pekerjaan, mungkin berbicara tentang urusan pekerjaan, nggak ada masalah seperti itu. Dia menghormatimu, ya. Dan inilah kalau kita bicara Islam itu toleransi. Ketika dia melakukan sebuah ritual ibadah, ya tafadhol gitu. Kita nggak ikut-ikut seperti itu. Tapi kalau untuk menjadi sahabat, maka berhati-hati. Karena Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Dan menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang ketika salah berkawan. Salah bersahabat. Yawma ya'addu dhalimu ala yadai. Yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Bagaimana orang ini menyesal ya. Dia sampai gigit jari, sampai makan tangannya. Andai kata aku menjadikan Nabi sebagai kekasihku. Andai kata aku tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku. Artinya kalau berteman biasa, maka mungkin masih aman. Tapi kalau sudah bersahabat, maka itu akan berbahaya. Dan ingat, wala wal bara tetap harus ada di hati kita. Jangan sampai kita akhirnya lebih mencintai dia daripada Muslim. Walaupun Muslim itu berbuat dosa, iya, tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini orang baik akhlaknya, muamalatnya, tapi dia mengatakan Tuhan itu punya anak. Dia mengatakan Tuhan itu banyak. Maka tetap itu harus ada pada diri seorang Muslim. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya Umur Rayyan, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya mungkin agak di luar tema Ustaz. Ini terkait ini seharusnya saya kebetulan kerja di kantor pemerintahan yang di situ diharuskan mengikuti senam setiap hari Jumat Ustaz. Di mana pada saat senam ya terbiasa dengan musik lalu memakai pakaian yang pakaian olahraga yang mungkin tidak terlalu ketat seperti training dan kaos gitu. Bagaimana saya sebagai pegawai karena sering tidak ikut, namun kadang ada teguran dari atasan kenapa tidak ikut gitu. Itu bagaimana? Saya termasuk juga dengan kajian di kantor yang dimana ustadznya juga kita tidak tahu latar belakangnya dan terutama pemahamannya seperti apa. Ada kekhawatiran ketika kalau mengikuti kajiannya terus kita jadi mendengar sukat-sukat yang memang mungkin akan membuat kita lemah ya, karena kita sendiri akidahnya juga belum di manhaj ini. Gitu. Bagaimana menurut Ustaz? Apa yang harus saya lakukan dalam mengikuti aturan di kantor tersebut? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ya kadang kala kita bekerja di sebuah lembaga yang
mereka memiliki aturan-aturan yang mengikat, yang kita harus taat sama aturan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Seorang muslim harus meyakini bahwa tidak ada ketaatan atau tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian, patuhlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan pemimpin-pemimpin kalian. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin kita, kepada atasan kita, itu selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apabila dalam perintah tersebut, dalam aturan tersebut, ada unsur menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita nggak boleh taat. Kalau itu akan berdampak kepada kinerja kita, dan itu, ya kita pintar-pintar lah. Pintar-pintar ngomong, pintar-pintar memberikan alasan. Insya Allah jemaah, orang Indonesia ini baik ya. Ya mereka akan memahami. Dan apalagi di negara kita ini, kebebasan menjalankan agama itu sebenarnya dijamin. Dan ada aturan-aturan yang sebenarnya tidak terlalu mendasar sebenarnya. Kalau bicara tadi ada senam, ya senam dibutuhkan, orang itu butuh sehat, ini dan itu. Ya, kita sampaikan anak ikut gym kayak apa, ini dan itu, insya Allah anak mencukupkan diri. Jadi tujuannya sebenarnya kan bagaimana pegawai itu jadi sehat. Kalau bicara tujuannya bagaimana kebersamaan, ya mungkin ada cara-cara lain supaya kita bisa menjaga kebersamaan, sinergi bekerja. Intinya, jadilah engkau pegawai yang menyempurnakan pekerjaanmu. Sehingga atasan itu tahu nih orang benar kerjanya. Nih orang menjalankan aturan dengan baik. Nih orang track recordnya bagus semuanya. Cuma dia nggak ikut itu, ya udah biarin lah. Insya Allah dia akan toleransi, dia akan melihat kepada kinerja yang bagus ini dan akan mengabaikan sesuatu yang memang tidak berdampak kepada kinerja. Apa gunanya orang-orang ikut senam itu kalau kerjanya nggak benar? Ya tetap akan dapat teguran. Tapi apabila engkau menjadi seorang yang bekerja dengan baik, karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka apabila seorang melakukan sebuah pekerjaan, dia sempurnakan pekerjaan. Engkau sempurnakan pekerjaan. Jadilah engkau pegawai yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pujian dan sanjungan dari atasan. Adapun hal-hal tadi yang memang bertentangan dengan keyakinan kita, ya kita tinggalin, dan semoga nanti atasan tadi, kalau engkau pintar-pintar ngomong ya, engkau pintar-pintar menjalankan tugas dengan yang lainnya dengan baik, insya Allah aman, insya Allah. Adapun bicara mendatangi kajian ya di tempat kerja kita, kita memang milih kajian jamaah. Di mana-mana orang itu milih kajian. Di mana-mana. Sebagaimana tatkala kita mau ke dokter, kita milih. Dan itu nggak ada masalah seorang muslim milih. Kalau memang kita nggak tahu, ana takut karena memang mahasiswa aja dia mengatakan, ana hadir di masjid ini Ustaz, berulang kali disampaikan hadis itu Ustaz. Ana nggak tahu hadisnya benar apa enggak, padahal hadisnya palsu. Tapi karena sering disampaikan, akhirnya orang kan jadi yakin gitu loh. Maka kita perlu berhati-hati dan kita memilih kepada siapa kita belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ingin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan bila kita sholat jenazah sendiri di rumah tapi mayatnya di luar kota? Dan karena kita tidak bisa hadir takziah saat itu karena ada uzur, jazakallahu khair. Ustaz, barakallahu fikum. Fikum mubarak ya. Ya, berkaitan dengan sholat jenazah ketika jenazahnya tidak hadir, itu bukan sholat jenazah. Tapi itu artinya sholat gaib. Sholat jenazahnya nggak ada. Maka ini kembali kepada hukum sholat jenazah. Sholat gaib ya. Memang pendapat jumhur ulama, nggak apa-apa kita melaksanakan sholat gaib ya. Terhadap keluarga kita, kerabat kita yang memang kita nggak bisa hadir di tempat itu. Walaupun sebenarnya sudah cukup karena bicara sholat jenazah ini, itu sholat fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, udah nggak wajib bagi kita.
Jadi ketika di sana ada yang mensolatin jenazah, kita nggak perlu sholat jenazah. Terus Ustaz Anang doakan aja cukup. Engkau doakan di rumah. Kau minta sama Allah Azza wa Jalla agar diampuni orang yang meninggal dunia. Ini keluar dari khilaf di antara para ulama. Sehingga kita tetap mendoakan. Karena inti sholat jenazah itu adalah mendoakan yang meninggal dunia. Makanya sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena memang doa buat yang meninggal dunia. Di takbir pertama kita katakan, kita baca Al-Fatihah, takbir kedua kita membaca sholawat, takbir ketiga kita mulai mendoakan dia, dan takbir keempat kita mendoakan di kemudian salam. Jadi kalau engkau nggak sempat hadir, engkau bisa mencukupkan diri dengan mendoakan dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana menurut pandangan syariat istri yang full bekerja ikhtilat namun suami kerjanya paruh waktu karena memang pekerjaannya di rumah konveksi. Meskipun istri sudah lelah dan mau mundur, namun pekerjaan istri ini sudah terikat kontrak 1 tahun tidak menerima gaji, namun gajinya dibayarkan untuk rumah. Bagaimana ya Ustadz sebaiknya karena suami tidak mau mencari pekerjaan lain? Masya Allah. Iya jemaah. Disinilah masalahnya ketika orang berumah tangga, mereka nggak belajar tentang bagaimana berumah tangga. Seharusnya suami yang menjadi tulang punggung keluarga, istri yang jadi tulang punggung keluarga. Seharusnya suami yang mengadakan sandang pangan paman untuk papan untuk istrinya. Ini sekarang istri yang tadi disebutkan gajinya di depan, dia yang bayar, dia full bekerja. Maka sekarang solusinya ya karena sudah terikat dengan kontrak, kerjaannya juga nggak bisa ditinggalin, apalagi ada unsur kemaksiatan di sana. Maka nasihat Anda yang pertama, engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya engkau menyetujui, engkau mau, dan engkau merasa nggak apa-apa, padahal nggak boleh sebenarnya. Ketika bicara dari kerjaannya ada unsur kemaksiatan, ikhtilat laki perempuan kumpul jadi satu di sana. Maka bertobatlah kepada Allah, mohon ampun sama Allah. Ya kalau bisa melunasi. Tadi kan dia bekerja setahun gak dapat gaji. Karena gajinya udah di rumah. Rumah yang nempetin dia sama suami, sama anak-anak, umpamanya seperti itu. Maka nasihat Anda bertobat, memohon ampun kepada Allah, dan minta solusi. Semoga Allah memberikan jalan keluar ya. Dan suami jadi tahu diri, karena seharusnya dia yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan istri. Inilah bagaimana Islam memuliakan para wanita jemaah. Bukan perempuan ini diperas, disuruh kerja di luar, cari duit. Masih hamil, ngurusin anak-anak, ngurusin suami. Mana yang namanya keadilan buat para wanita? Tatkala perempuan dipekerjakan yang seharusnya mereka dimuliakan. Tapi mungkin ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fikna. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menjaga mulut supaya nggak bicara kasar? Nah, iya jemaah, kita tahu yang paling banyak memasukkan ke neraka itu lisan. Kalau bicara bagaimana menjaga mulut, maka yang pertama, kuatkan keimananmu. Engkau harus beriman bahwasanya semua yang kau ucapkan itu dicatat. Kalau kita tahu omongan kita direkam, kemudian disebarkan ke orang-orang, kita akan takut jemaah. Dan nanti pada hari kiamat akan ditampakkan semua. Maka keimanan kepada Allah dan hari akhir, keimanan bahwa ada malaikat yang mencatat semuanya, keimanan bahwasanya engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang kau ucapkan, keimanan bahwasanya pahalamu akan berkurang, dosamu akan bertambah. Itu membuat orang jadi takut. Maka bagaimana sekarang menumbuhkan keimanan tersebut? Kemudian yang kedua, ketika seorang marah, emosi, maka tolong diam. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut", diam kalau sedang emosi. Kenapa? Orang emosi itu nggak ngontrol omongannya. Kebun binatang keluar dari mulut dia. Dan Allah nggak suka jemaah dengan keras, sifat keras, kasar ini. Allah Akbar. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi." Orang beriman itu nggak kasar ngomongnya, nggak suka memaki, nggak suka mencela, nggak suka mengutuk. Islam tuh nggak gitu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-muslim, orang Islam itu yang kayak apa sih? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam tuh adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya.
Yang ketiga, engkau berdoa mohon kepada Allah Azza wa Jalla kelembutan. Minta akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsan akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang baik ya Allah. La yahdi li ahsaniha illa anta. Nggak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan palingkan aku dari akhlak-akhlak buruk. Karena nggak ada yang bisa memalingkan kecuali engkau. Seperti itu. Barakallahu fiik. Mohon maaf sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.